Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mencurahkan rahmat, karunia, nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mampu dan masih dapat menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu kita selesai dari membahas bagian warisan suami dan juga istri. Suami jika istrinya meninggal, atau istri ketika suaminya yang meninggal. Jadi suami ketika istri yang meninggal, atau bagian istri ketika suaminya yang meninggal. Maka di pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa kalau ada seorang istri meninggalkan suami, maka yang suami ini itu punya dua bagian. Setengah kalau istri yang meninggal ini tidak meninggalkan keturunan, artinya tidak meninggalkan keturunan, tidak ada anak yang keluar dari rahim istri yang meninggal ini. Maka kalau istri perempuan yang meninggal ini tidak pernah melahirkan sama sekali, tidak pernah keluar darinya seorang anak dari rahimnya, seorang anak, maka alias dia tidak punya keturunan, maka suami yang ditinggalkannya berhak mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri yang meninggal. Kalau ada keturunan, artinya istri yang meninggal ini ada anak yang lahir dari rahimnya, maka anak yang lahir dari rahim perempuan istri yang meninggal ini, kalau si istri ketika meninggalnya meninggalkan suami, maka menjadikan bagian suami menjadi 1/4. Dan kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, intinya keturunan yang bagaimana yang dapat menjadikan bagian suami dari setengah menjadi 1/4. Kita bilang yang penting keluar dari rahim dari perempuan atau istri yang meninggal ini, dan keturunan atau anak ini statusnya waris. Karena kita sampaikan terkadang ada keturunan tapi tidak waris, yaitu nanti seperti cucu dari anak perempuan si yang meninggal. Jadi yang meninggal punya anak perempuan, anak perempuannya punya anak. Nah ini kan namanya cucu alias cucu. Ini mau nanti cucu laki, cucu perempuan, tapi dari anak perempuan si yang meninggal ini bukan ahli waris. Maka kita pernah soalkan kalau misalkan ada orang meninggalkan suami, meninggalkan cucu laki-laki dari anak perempuannya, maka kalau ditanya suami dapatnya berapa, 1/2 atau 1/4, maka jawabannya di sini apa? Suami dapat 1/2. Kenapa 1/2? Meskipun ada cucu, tapi cucu di sini statusnya bukan ahli waris. Jadi yang menjadikan, yang dapat
menjadikan bagian suami itu dari setengah menjadi seperempat itu hanya keturunan yang waris saja. Adapun yang tidak waris tetap suami akan mendapatkan setengah. Ini kalau suami, berarti istri yang meninggal. Nah, kalau sebaliknya, suami yang meninggal meninggalkan istri, istri juga punya dua bagian kita bilang. Yang pertama seperempat kalau suami yang meninggal tadi tidak memiliki keturunan, artinya tidak ada anak yang lahir, mohon maaf, dari benih si suami yang meninggal ini, yang lahir dari pernikahan yang sah, hubungan yang sah, hubungan yang syar'i. Nah, kalau tidak ada, maka istrinya yang ditinggalkannya itu berhak mendapatkan seperempat. Tapi kalau ada keturunan yang lahir dari benih si suami laki-laki yang meninggal ini, dan itu lahir dari hubungan pernikahan yang sah, maka kita katakan istri akan mendapatkan 1/8. Nah, kita singgung masalah kalau misal suami yang meninggal ini semasa hidupnya pernah melakukan zina, na'udzubillahi min dzalik. Jika melakukan zina, dari hubungan zinanya tadi terlahirlah seorang anak yang dia urus sampai besar. Ini namanya anak hasil zina. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Setelah menikah, selang beberapa bulan, suami atau laki-laki ini meninggal tadi. Yang masa lalunya dia pernah berzina dan anak hasil zinanya dia urus sampai besar. Berarti ketika laki-laki ini meninggal, dia berarti meninggalkan siapa saja? Pertama istri, kemudian ada anak hasil zina. Maka kita katakan yang waris di sini hanya istrinya saja. Dan istrinya pun apa? Mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena meskipun di sini ada anak, tapi anaknya hasil zina. Jadi kalau anak yang mempengaruhi bagian istri menjadi 1/8 itu hanya dari hubungan syar'i. Kalau dari hasil zina, istri tetap mendapatkan 1/4. Ini untuk bahasan kita kemarin, nanti insya Allah kita akan sambil ulang dan ulas ketika kita menyoal bahasan baru kita. Insya Allah malam hari ini Bapak Ibu, kita ingin mengkaji, membahas bagian warisan ibu. Jadi kan kalau kemarin suami dan istri. Nah, kita lanjut. Sekarang kalau misalkan ada orang meninggal, selain dia meninggalkan suami atau istri, dia juga meninggalkan ibu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya nanti masalah dalam pembagian warisan, dan dalam keluarga yang memiliki masalah dalam pembagian warisan ini, yang ingin membagi warisan, di antara ahlu waris yang ditinggalkan itu ada ibu. Nah, ibu ini kita kasih berapa bagiannya? Apakah selamanya ibu ini akan mendapatkan bagiannya? Maka insya Allah kita bahas di pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membahas ibu, ibu ini termasuk ahlu waris yang juga tidak memiliki perantara. Jadi dia masih sama dengan, masih mirip dengan siapa? Suami dan istri. Jadi ahlu waris itu ada ahlu waris yang dia tidak memiliki perantara. Kalau dia tidak memiliki perantara, kaidahnya berarti bagaimana? Dia pasti akan selalu memberhaki bagiannya. Selama dia tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Jadi kalau bapak ibu itu dapati masalah, ada orang meninggal di antara ahlu warisnya itu adalah ibunya, ibu yang melahirkannya, maka ibu ini pasti akan selalu berhak mendapatkan bagiannya. Maksudnya apa? Nggak akan ada ahlu waris yang bisa menghajabnya, yang bisa menghalanginya. Karena dia nggak memiliki
perantara. Sama kayak kemarin, suami dan istri itu wajib dapat. Selama dia tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Penghalang warisan itu apa? Misal, kalau di suami istri itu suami yang menyebabkan istrinya meninggal. Atau misalkan ada suami yang meninggal tapi istrinya itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan berarti apa? Ima dia Nasoro atau Yahudi. Ya, meskipun nanti dalam menikahi perempuan yang ahli kitab, para ulama fikih menyebutkan syarat dan ketentuannya. Tapi ala kulli hal kalau misalkan ada seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang dia ahlul kitab, maka ketika suami laki-laki ini meninggal, maka ini istrinya, istri itu kan ahli waris kan, punya sebab warisannya nggak ada. Pernikahan yang sah, akad pernikahan yang sah, dia punya sebab warisan, tapi ada penghalang. Apa itu penghalangnya? Perbedaan agama. Ini berarti istri yang kafirah ini, yang ahlul kitab ini, dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta suaminya yang meninggal. Karena apa? Ada penghalang warisan. Nah, jadi ibu juga demikian. Ibu ini termasuk ahli waris yang dia tanpa perantara. Berarti kalau disebutkan, oh ini ahli waris tanpa perantara, dia langsung ketemu dengan si yang meninggal tanpa ada yang memperantarainya, maka kaidahnya macam kita sebutkan tadi, dia pasti akan selalu berhak dapat bagiannya selama dia tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Contoh misalkan ya, di negara Eropa ini sering terjadi ibu bapaknya masih Kristen, masih Nasrani, masih kafir. Anaknya misalkan karena masuk dalam dunia pendidikan, kenal dapat hidayah dari Allah, masuk Islam, mu'alaf. Ini ketika misalkan anaknya ini ya menjadi pengusaha sukses misalkan. Menjadi pengusaha sukses, kaya raya, punya banyak harta. Anaknya meninggal mengalami kecelakaan misalkan. Ini ada ayah dan ibunya kan? Ibu, kita bahas ibu kan? Ada ibunya. Nah, ibu ini berhak nggak dapat? Kita bilang tadi ibu selalu berhak. Tapi kan kita syaratkan kapan? Selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Nah, sekarang ibunya bersifat nggak dengan penghalang warisan? Iya. Karena dia berbeda agama, dia masih kafirah. Dia masih apa? Nasrani misalkan. Dia masih apa? Yahudi. Maka harta yang banyak yang ditinggalkan oleh anak itu sepeser pun tidak diberhaki oleh ibu dan ayahnya kalau masih kafir. Karena ada penghalang warisan. Nah, itu nggih. Nah, kalau begitu, kalau kita udah tahu kaedahnya, oh ibu ini berarti selalu dapat. Maknanya tadi nggak mungkin ada ahli waris yang lain yang dapat menghajabnya, yang menghalanginya. Maka bagiannya berapa? Nah, bagian ibu itu Pak, bagian ibu itu ada 3. Jadi kalau kemarin bagian suami ada 2, 1/2 sama 1/4. Dan juga bagian istri itu juga ada 2, 1/4 dan juga 1/8. Dan fokus menentukan bagian suami dan istri itu kan apa? Melihat ada keturunan atau tidak ada keturunan. Maka kalau kita membahas bagian ibu itu ada 3 ya Pak. Jadi kalau kita punya masalah pembagian warisan, kita ingin bagi warisan, di antara ahli waris ada ibu, nah, maka nanti bagiannya berapa kita sebutkan ada 3. Yang pertama Pak, itu ada yang namanya 1/3. Jadi ini bagian yang pertama. Bagian pertama itu 1/3. Kemudian nanti kita sebutkan dulu saja. Ada bagian kedua namanya 1/3 sisa. Ini kebiasaan pakai Arab ya. Gimana? 1/3 sisa. Jadi 1/3 sisa. Atau kalau bahasa Arabnya thuluthul baqi. Ada bagian yang ketiganya 1/6. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan bagian ibu, bagiannya itu nggak keluar dari 3 ini. Jadi jangan nanti ada permasalahan pembagian warisan, ada ahli warisnya ibu, kita kasih 1/4, itu tidak mungkin. Nah, 1/4 itu bagian siapa? Kalau enggak istri, suami.
Jadi ibu itu ada 3 bagian, sepertiga, sepertiga sisa, seperenam. Nah, kita ingin bahas satu persatu. Kapan ibu dari si yang meninggal? Ini bahasa ibu itu apa? Ibu dari si yang meninggal. Misalnya saya meninggal, nah ibu saya itu ahli waris saya. Kenapa? Kan ada sebab warisannya, apa itu? Hubungan darah. Maka kapan dia dapat sepertiga? Sebelumnya saya ingin sampaikan gini, fokus dalam menentukan bagian warisan ibu itu kepada 2. Jadi kita fokusnya kepada 2. Pertama, kepada keturunan, ada atau tidak ada keturunan. Mirip nggak berarti macam suami dan istri? Mirip. Sama yang kedua, ada saudara jumlahnya lebih dari 1 atau tidak? Saudara itu berarti saudara dari si yang meninggal. Jadi saya kasih prolog, kasih rumus ya. Jadi biar nanti kita mudah menjelaskan 3 bagian ini. Jadi nanti 3 bagian ini yang membedakannya fokusnya tadi 2. Fokus nanti ada keturunan atau tidak ada saudara atau tidak ada. Saudara tadi yang jumlahnya lebih dari 1. Saudara banyak atau saudara 1 atau nggak ada sama sekali. Ini sebagai rumusan awal, insya Allah kita masukkan satu persatu ke 3 bagian ini. Oke. Kapan sepertiga nggih Pak Bu? Sepertiga itu kalau tidak ada keturunan, tidak ada saudara, atau ada saudara tapi jumlahnya cuma 1. Kapan sepertiga? Sepertiga itu kapan? Kalau yang meninggal, yang notabene itu adalah anaknya. Si anak yang meninggal ini misalkan kaya raya, pengusaha sukses tapi belum menikah misalkan. Karena belum menikah otomatis maka ketika dia meninggal statusnya tidak memiliki keturunan. Dan dia misalkan hanya anak satu-satunya. Jadi ada keluarga misalkan Ahmad, jangan saya, tadi contohnya saya itu kan. Ahmad misalkan. Ahmad ini masih jomblo, belum nikah, punya ibu yang membesarkannya. Jadi anggap aja ayahnya nggak ada, karena kita belum bahas ayah kan. Kita fokus bahas ibu dulu. Jadi dari kecil diurus, dibesarkan ibunya, sampai dia sukses kaya raya. Ahmad ini, Ahmad meninggal misalkan, tiba-tiba meninggal, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti status Ahmad ini kan karena belum menikah, gak punya keturunan dong. Dan dia anak satu-satunya. Pertanyaannya di kondisi seperti ini, ibu berapa kita kasih? Kan ibu ahli waris karena dia memiliki hubungan darah kan, nasab kita bilang. Itu salah satu sebab apa? Warisan. Berarti sebab warisannya ada. Dan ibu ini tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Dia muslim juga, sama kayak anaknya, bukan yang menyebabkan dia meninggal. Bukan juga statusnya budak. Berarti ini ibu berhak nih. Dia nggak bersifat dengan penghalang warisan. Berapa? Maka di kondisi tidak ada keturunan, tidak ada saudara, atau ada saudara tapi jumlahnya cuma 1, maka ibu sepertiga. Saudara cuma 1 maksudnya gimana? Jadi selain Ahmad itu anak ibu itu misalkan ada Ibrahim. Berarti kan ketika Ahmad meninggal, siapa yang ditinggalkannya? Ibunya sebagai ahli warisnya yang pertama. Yang kedua apa? Saudaranya Ibrahim, saudara kandungnya. Di kondisi ini juga sama. Kalau ada orang meninggal, meninggalkan ibu sama 1 saudara. Ini saudara nanti mau dia saudara kandung, mau dia saudara seibu, yang penting saudara. Mau laki atau perempuan. Tapi intinya apa? Jumlahnya cuma 1. Dia sama kayak nggak ada. Maksudnya gimana? Ibu dikasih sepertiga. Jadi ingat, sepertiga kapan? Sepertiga kalau nggak ada keturunan. Yang meninggal nggak punya keturunan. Yang meninggal nggak punya keturunan. Terus nggak punya saudara atau punya saudara tapi jumlahnya cuma 1. Oke. Ini sepertiga. Nanti ada istilah sepertiga sisa. Ini sebenarnya
agak apa ya? Bukan bahasanya gambling apa. Ini sepertiga sisa ini dia masalah khusus nih Pak. Dia secara syarat keadaannya sama kayak sepertiga. Ini apa bedanya sepertiga sisa sama sepertiga yang tadi barusan kita bahas? Sepertiga yang pertama itu sepertiga dari seluruh harta. Sepertiga dari seluruh harta. Tapi kalau yang kedua ini ada istilah sepertiga sisa, itu sepertiga dari sisa. Misal nanti ada sisa, dia cuma ngambil sepertiganya. Karena sedikit itu ya. Seandainya misalkan sisanya cuma kita bilang aja lah 18 juta, berarti sepertiganya berapa? Itu namanya sepertiga sisa. 18 juta sisanya, sisa harta misalkan, terus sepertiganya dia cuma dapat seperti kecil. Lah ini kapan sepertiga sisa? Ini Pak, secara syarat sama apa tadi? Nggak ada keturunan, nggak ada saudara, atau ada saudara tapi jumlahnya cuma satu. Intinya nggak lebih dari itu, cuma satu. Cuman sepertiga sisa ini khusus kalau masalahnya itu dua surah. Masalahnya itu apa? Terdiri dari suami. Kita tulis suami, ayah, ibu, atau ini surah yang kedua. Jadi dia di permasalahan khusus aja gitu. Nanti kalau ulama itu melakopi atau mengistilahi dua masalah ini dengan masalah Umariyah namanya. Karena pertama kali terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dua surah ini apa? Suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Jadi kalau bapak ibu lihat ini kan dua masalah nih. Misal ada orang meninggalkan apa? Suami, ayah, ibu, atau tinggal ganti. Kalau nggak suami istri, ayah, ibu. Ini di dua surah ini, di dua permasalahan ini kita lihat ada nggak keturunan? Ada nggak keturunan? Nggak ada, kan kita nggak nyebutin anak kan gitu. Jadi nggak ada keturunan kan? Ada nggak saudara? Nggak ada. Cuman bentuk masalahnya ini, maka ibu sepertiga sisa. Maka ibu sepertiga sisa. Lah kenapa kok nggak dikasih sepertiga saja? Ini madhabnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan turjumanul Quran. Beliau radhiyallahu taala anhuma itu sangat apa ya kalau kita bilang bukan percaya diri, tapi ya karena memang dijuluki turjumanul Quran. Ibnu Abbas itu berpendapat nggak ada dalam Al-Quran itu istilah thuluthul baqi. Yang ada ya thuluth saja. Ya ibu itu kalau nggak sepertiga, seperenam. Ini madzhabnya Ibnu Abbas. Tapi Khalifah Umar ketika mendapatkan permasalahan seperti ini, itu nggak ngasih ibu sepertiga. Kenapa Pak? Ini ada alasannya. Ini ijtihad. Tak buktikan gini, biar makin mantep. Sebab kenapa ibu nggak dikasih sepertiga saja? Kan syaratnya sama, apa? Nggak ada keturunan, nggak ada saudara kan? Ini. Tapi kalau dia masalahnya terdiri dari suami, ayah, dan ibu, kenapa nggak kayak pertama kan dikasih sepertiga aja kan gampang udah. Ini madzhabnya Ibnu Abbas. Tapi kalau jumhur nggak. Ini ijtihadnya Khalifah Umar. Karena gini, kalau kita kasih di sini, kalau bentuk masalahnya seperti ini, terus kita kasih ibu sepertiga, ini akan menjadikan bagian ibu lebih besar daripada bagian ayah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki itu bagiannya harus 2 kali lipat daripada perempuan. Ayah itu harus 2 kali lipat bagiannya daripada ibu. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau ibu kita kasih sepertiga, malah bagian ibu yang akan lebih besar daripada bagian ayah. Kita buktikan. Jadi ini luar biasa ya, para sahabat ini sangat detail kan memahami pesan-pesan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikasih sepertiga tuh kita buktikan nih kalau misalkan suami ini kan ini saya tanya, suami, ayah,
Suami, ayah, ibu. Suami berapa bagiannya? Kalau ada orang meninggal meninggalkan suami, ayah, ibu. Suami berapa bagiannya di sini? Kan kita udah belajar. Suami berapa? Berapa, Pak? Suami berapa? Ada orang meninggal meninggalkan suami, meninggalkan ayah dan ibu. Saya tanya, suami berapa bagiannya? Berhak dapat nggak suami? Jawabannya jelas berhak. Kenapa? Karena dia ada sebab pewarisan apa? Ya hubungan pernikahan yang sah dengan istrinya yang meninggal, ya kan? Terus dia nggak bersifat juga dengan penghalang-penghalang warisan. Dia bukan kafir, dia muslim. Dia bukan yang menyebabkan istrinya meninggal. Terus dia statusnya juga bukan budak. Berarti ini berhak. Pertanyaan, berapa bagian suami? Berapa? Berapa? Ini Bapak bilang 1/4, ada yang lain? Berapa nggih? Berapa jatah suami? Ada yang bilang 1/4, ada yang lain? Nah, kan antara dua saja, kalau nggak dua gitu ya. Lah yang benar kayak Pak, ini setengah, 1/2. Kenapa? Kenapa 1/2? Setiap jawaban dalam perhitungan warisan itu pasti harus ada alasannya gitu. Jadi kalau Bapak jawab harus ada alasan. Misal tadi Bapak jawab 1/4, alasannya apa? Nah di sini justru nggak ada anak, nah, makanya. Jadi kalau salah pasti ketahuan. Kalau apa? Pembagian, menentukan bagian warisan itu. Kalau salah pasti ketahuan. Jadi Bapak bilang tadi kan 1/4 karena punya anak. Nah masalahnya di permasalahan ini ada anak nggak? Suami, ayah, ibu. Yang meninggal siapa di sini? Yang meninggal siapa? Kan perempuan, istri. Dia meninggalkan suami. Dari pernikahannya dengan suami ini belum punya keturunan. Tapi dia juga punya apa? Punya ayah kandung, masih punya ibu kandung. Nah pertanyaan saya, istri yang meninggal berarti kan nggak punya keturunan. Kalau nggak punya keturunan, berapa bagian suami? Setengah. Nah, gini, saya tahu kenapa tadi Bapak bilang 1/4 karena ada anak. Karena Bapak masih gini, mengkaitkan gini. Oke Pak, tadi kan ini bukannya anaknya gitu ya. Kan ada ayah ibu kan berarti ya itu, makanya gini Pak, ini solusi mudah kalau pengen mudah menentukan bagian warisan. Sebenarnya menentukannya nggak sulit, cuman kita pinter-pinter naruh fokusnya. Saya bilang tadi kalau suami istri fokusnya ke satu orang aja. Apa tadi? Ada keturunan atau nggak ada keturunan. Jadi kalau bapak ibu ditanya ada suami ada ayah ibu, bapak ibu jangan gini mikir, suami kalau ada ayah berapa ya? Suami kalau ada ibu berapa? Jadi ini penyakit yang saya teliti banyak dari para yang belajar, orang-orang santri yang belajar faraid. Kenapa mereka kesulitan menentukan bagian? Karena mengkaitkan apa yang nggak perlu dikaitkan. Contoh saya tanya lagi ya. Kalau ada orang meninggalkan suami, meninggalkan saudara. Ini sekilas langsung bisa Pak. Berapa suami? Ada orang meninggal seorang perempuan. Dia meninggalkan suami sama saudara laki-lakinya. Suaminya berapa bagiannya? Berapa? Setengah langsung. Kenapa? Karena nggak ada keturunan. Jadi fokusnya itu keturunan. Ada keturunan atau enggak? Orang sering mengkaitkan gini, suami kalau ada saudara berapa? Ya nggak akan nemu, karena kan nggak ada. Kan nggak ada kaitannya. Bagian suami itu tidak dipengaruhi oleh ada saudara atau nggak ada saudara. Tapi apa tadi? Ada keturunan atau nggak ada keturunan. Ini saya beberapa kali sudah ngajar sejak saya di Sudan, ngajar adik-adik kelas. Itu kendalanya satu. Ketika saya tanya soal, kok sulit menjawabnya? Padahal suami itu simpel sekali tadi kan. Kalau nggak ada keturunan maka setengah, kalau ada 1/4. Tapi kok kadang masih salah karena gini, mengkaitkan kepada yang tidak perlu dikaitkan. Dia masih mengkaitkan gini, suami kalau ada ayah berapa ya? Sehingga nanti kalau ditanya soal yang berbeda, macam tadi, ada orang meninggalkan suami, meninggalkan saudara. Kembali lagi, suami kalau ada saudara, kalau ada ayah gimana beda? Padahal nggak ada apa? Nggak ada hubungannya. Fokus saja ke keturunan. Saya ubah misalkan pertanyaan. Ada orang meninggalkan suami, meninggalkan kakek. Berapa suami? Setengah langsung. Mudah.
Saya ubah misalkan, seorang meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki. Misal saya buat panjang. Orang meninggal meninggalkan suami, meninggalkan ayah, ibu, anak laki-laki. Suami, ayah, ibu, anak laki-laki. Berapa suami? Langsung. Bapak nggak perlu ngelihat ayah ibu. Nggak, langsung apa? Ada anak, langsung berarti 1/4. Nah ini kunci nih Pak. Ini kalau saya ngajar itu langsung dari awal itu sampaikan. Kalau mau nyelesain permasalahan, menentukan bagian itu. Ini kan kita proses apa nih? Menentukan bagian. Itu kaitkan saja kepada yang perlu dikaitkan. Makanya saya sampaikan di awal. Fokus kalau ingin menentukan bagian suami dan istri, fokusnya kemana? Ada keturunan atau tidak. Jadi nggak perlu dilihat ke yang lain. Nah sama tadi, kalau ibu fokusnya kemana? Ada keturunan atau tidak, ada saudara atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya, orang meninggal meninggalkan ibu, meninggalkan kakek. Orang meninggal meninggalkan ibu, meninggalkan kakek. Berapa ibu? Berapa? Ibu, kakek. Berapa ibu? 1/3. Kenapa? Gak ada keturunan, gak ada saudara. Saya ubah lagi misalkan, orang meninggal meninggalkan ibu, meninggalkan saudara. Saudaranya cuma 1. Berapa ibu? Kita bilang 1/3 juga. Kenapa? Tadi kan kita bilang nggak ada saudara atau ada saudara, cuman saudaranya 1. Nah kita lanjutkan tadi ke 1/3 sisa, nggih. 1/3 sisa ini khusus kalau masalahnya 2 ini. Nah tadi kita sampai pengen membuktikan, nggih. Ini saya tanya tadi, suami berapa? Setengah. Ayah itu Pak, nanti kita akan pelajari. Ayah itu nanti kalau nggak ada keturunan dia sisa. Ibu, ini kalau seandainya kita kasih 1/3, ini kita ingin buktikan. Kalau kita kasih 1/3, nanti dalam penyelesaian, kalau kita sudah berhasil menentukan bagian ahli waris masing-masing, ada yang disebut nanti dengan KPK. KPK itu angka bulat, kita keluarkan. KPK 2/3 itu 6. Maka nanti 6 ini sebagai angka bulatnya. Ini nanti kita belajar ini, cuman kita ingin buktikan saja. 6 bagi 2 itu 3. 6 bagi 3 berapa Pak? 2. Sisanya berapa? Kan ayah tadi kan sisa. Sisanya berapa? 1. Ini kalau kita lihat ya. Kalau kita kasih ibu 1/3. 1/3 kamil namanya. Itu akan menyebabkan bagian ibu malah lebih besar daripada bagian ayah. Kita lihat di sini, ibu berapa jatahnya? 2/6. 2/6 sama dengan berapa? 1/3. Sedangkan ayah jatahnya berapa? Cuman 1/6. Otomatis mana yang lebih besar? 1/3 atau 1/6? 1/3. Loh kan ini berarti bagian ibu akan lebih besar, 2 kali lipat bahkan daripada bagian ayah. Ini kata Khalifah Umar, gak boleh nih. Karena Allah sudah kasih panduannya di An-Nisa itu, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Terus solusinya gimana? Agar bagian suami itu tetap 2 kali lipat daripada bagian ibu. Maka kita nggak kasih 1/3 kamil, tapi kita kasih apa? 1/3 sisa. Karena kalau nanti kita kasih 1/3 sisa, gini ya Pak, hitungannya. 1/3 sisa. Jadi gini, kan tadi suami bagiannya 1/2, 6 bagi 2 kan 3. Oke? 3 kalau sudah diambil oleh suami, sisanya dari 6 berapa nih Pak? Kan 3 lagi kan? Berapa tadi bagian ibu? Kan 1/3-nya. Jadi kalau tadi kita kan 6 bagi 3. Kalau ini enggak, sisanya kita lihat. 3 bagi 3 berapa? 1. Ini untuk ibu. Sisanya, kalau udah diambil 1, dari 3 diambil 1, sisanya berapa? 2. Itu untuk siapa? Untuk ayah. Nah, jadi kalau dikasih 1/3 sisa malah apa? Ngebalik. Yang 2 kali lipat siapa? Ayah. Dan ini sesuai dengan wasiat Allah, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi khusus kalau permasalahannya itu terdiri dari apa? Suami, ayah, ibu, atau ganti suaminya dengan apa? Istri, ayah, ibu. Maka ibu di sini
itu sepertiga sisa. Sepertiga apa nggih? Sisa. Itu tinggal hafal aja nggih Pak itu. Namanya ini 2 surah, 2 bentuk permasalahan namanya Umariyah. Jadi kenapa kok disebut dengan Umariyah? Karena yang menyelesaikannya Khalifah Umar. Karena yang menyelesaikannya apa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dinisbatkan ke Umar, Umariyah. Masalah Umariyah. Mansubah ila Umar. Nah, Umar di sini siapa? Khalifah kedua. Oke? Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abul Faruq, Abu Hafs. Al-Faruq Abu Hafs. Nah ini anggap saja Bapak Ibu hafalin saja itu tadi. Suami, ayah, ibu, istri, ayah, ibu. Kita masuk ke bagian ketiga. Nah kalau bagian ketiga itu gini. Kan 1/6 nggih. Bagian ketiga berapa? 1/6. Kapan ibu 1/6? Tinggal kalau tadi 1/3 kapan? Kalau nggak ada keturunan, terus nggak ada saudara, atau ada saudara tapi jumlahnya cuma 1. 1/6 berarti kalau kebalikannya. 1/6 berarti kapan? Kalau ada. Kalau tadi kan nggak ada. Ini kalau ini apa? Kalau ada. Ada apa? Ada keturunan. Atau nggak mesti harus ada dua-duanya. Jadi ima ada keturunan. Atau ada apa? Saudara jumlahnya lebih dari 1. Saya kasih contoh misalkan, ada orang meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan anak laki-laki. Ada apa Pak? Ada keluarga, suami istri, istrinya meninggal. Dia meninggalkan apa? Suami, dan dari pernikahannya sudah punya anak laki-laki, dan dia punya ibu kandung. Berarti ahli warisnya siapa? Suami, ibu, anak laki-laki. Saya tanya, suami berapa bagiannya Pak? Suami berapa bagiannya? Suami ada anak berapa bagiannya? 1/4. Ibu berapa bagiannya? Ada anak laki-laki, berarti berapa? 1/6. Anak laki-laki itu nanti sisa. Ini contoh kalau ada anak. Atau misalkan orang meninggal, istri meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, dia punya 2 saudara laki-laki, 2. Berarti lebih dari 1 enggak? Di kondisi ini pun ibu 1/6. Jadi ada suami, ada ibu, ada 2 saudara laki-laki. Pertanyaannya, suaminya berapa? Suami berapa? 1/2. Kenapa? Kan gak ada anak. Beda kan? Tadi ada anak. Ibunya berapa ibu? Ibu apa? 1/6. Meskipun nggak ada anak, tapi ada sebab yang lain apa? Saudara jumlahnya lebih dari 1. Maka menjadikan ibu yang harusnya 1/3, 1/3 kan lebih besar, menjadi mendapatkan bagian yang lebih sedikit, itu 1/6. Jadi itu pun kalau apa? Saudaranya jumlahnya lebih dari 1. Dan saudara di sini Pak Bu, nggih, mau nanti posisinya semuanya laki, semuanya perempuan, atau bercampur, intinya sekedar lebih dari 1, itu akan menjadikan bagian ibu menjadi 1/6. Ini bagian ibu. Jadi pelajaran penting kita hari ini insya Allah nanti kita berlanjut sambil latihan terus. Tapi kuncinya tadi nggih Pak, Bu, nanti boleh, kita kan baru 3 ahli waris. Saya harap itu nanti bisa dicicil. Dicicil itu bagaimana? Nanti kalau sudah banyak malah makin apa istilahnya ya, kelabakan. Tapi kalau masih 3 gini, jadi manfaatin, buat soal sendiri saja. Dan ingat tadi, lihat ke fokusnya saja. Jadi kalau misalkan saya buat masalah, orang meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan nenek, meninggalkan kakek. Bapak Ibu ditanya, ibu berapa? Bapak Ibu nggak usah pusing dengan banyaknya ahli waris. Selama tidak disebutkan apa? Anak, tidak disebutkan apa? Saudara, maka ibu berapa? 1/3. Nah, gitu. Saya misalkan sebutkan panjang lebar, ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, kakek, nenek, saudara. Terakhir,
Kita sebutkan misalkan ada anak laki-laki, ibu berapa? Langsung 1/6. Jadi penting nanti bagaimana setiap kita ingin menentukan bagian ahli waris itu kita fokus kepada hal yang perlu kita fokuskan saja. Tidak perlu apa? Mengkaitkan dengan ahli waris yang itu sebenarnya tidak ada pengaruh dan hubungannya. Nah, macam tadi. Okay? Nah ini untuk bahasan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut bulan depan dengan warisan ayah dan kakek. Insya Allah. Itu ayah dan kakek itu bagiannya sama. Nah kakek ini kan kakek yang dari ayah saja. Nanti insya Allah kita bahas bagiannya sama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.